Ya, ini menarik. Menurut survei Litbang Kompas, pendukung Nasdem lebih banyak pilih Ganjar ketimbang capresnya sendiri, yaitu Anies Baswedan. Pedih nggak lo? Dalam survei yang dirilis Selasa kemarin, sosok Ganjar Pranowo dipilih oleh 26,9%, nyaris 27% responden pemilih Partai Nasdem untuk menjadi Presiden 2024. Angka pemilih Nasdem yang memilih Ganjar meningkat ketimbang survei periode Juni 2022. Bayangkan, Anies dilepeh oleh pendukung partai yang mencapreskan dia. Sakit gak tuh nih? Mungkin yang lebih sakit adalah Om Surya Paloh ya. Jangan-jangan soal partai, pendukung Nasdem itu memang suka warna biru dan warna emas. Tapi kalau soal capres, milih warna merah. Ya, survei menunjukkan responden pemilih Partai Nasdem ternyata lebih banyak yang memilih Ganjar Pranowo dan juga Prabowo Subianto. Ganjar dan Pak Prabowo ketimbang Anies Baswedan, capres yang sudah mantap diusung partai besutan Om Surya Paloh ini di dalam pemilihan presiden tahun 2024. Dan ini tentu bukan isapan jempol ya, ini sahih. Karena hal ini terungkap dari hasil jajak pendapat yang digelar Litbang Kompas. Litbang Kompas loh. Dalam salah satu rilisnya, Litbang Kompas, dalam salah satu rilis, ulangi. Dalam salah satu rilisnya, Litbang Kompas menemukan pilihan presiden dari pemilih Partai Nasdem. Untung banyak kadun yang nggak baca Kompas. Jadi ya mereka pura-pura budek aja. Nggak mau tahu berita ini mungkin ya, makanya saya ngonten. Soal Anies yang kalah telak dari Ganjar, padahal di kandangnya Nasdem, itu ibaratnya memang ini pukulan telak. Karena partai besutan Om Surya Paloh itu sudah terlanjur mengumumkan akan mengusung Anies Baswedan di pemilihan presiden 2024. Ini karena ya di survei yang dikenal akurat yaitu di Litbang Kompas itu, dari sisi responden Partai Nasdem, nama Anies Baswedan itu justru berada di urutan ketiga loh. Urutan ketiga. Jadi yang disurvei itu adalah sebut saja fans klubnya, pendukungnya yang biasa memilih Partai Nasdem. Itu ternyata Anies bukan di urutan pertama, tapi justru berada di urutan ketiga yang paling banyak dipilih oleh pemilih partai ini dengan raihan elektoralnya mencapai 15,4%. Nah, dalam survei yang bikin nggak enak tidur Om Brewok itu, santai Om, ini kan baru survei pertama ya kan? Nah, sosok Ganjar Pranowo dipilih oleh 26,9 responden pemilih Partai Nasdem untuk menjadi Presiden 2024. Angka pemilih Nasdem yang memilih Ganjar meningkat ketimbang survei bulan sebelumnya. Naik loh. Ini luar biasa. Ini sudah lampu kuning buat Nasdem untuk misalnya mumpung belum jauh membatalkan misalnya. Ya. Sementara itu, presiden pilihan pemilih Nasdem selanjutnya ialah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Sebanyak 17% responden pemilih Nasdem lebih memilih Prabowo sebagai presiden. Angka ini juga meningkat ketimbang survei periode sebelumnya. Bayangkan. Setelah Ganjar yang tertinggi itu oleh pemilih Nasdem, di bawahnya juga belum Anies. Peringkat keduanya masih bukan Anies ya. Peringkat keduanya masih bukan Anies, tapi Pak Prabowo. Artinya kalau sudah mentok banget nih, udah nggak ada pilihan lain, baru pilih Anies. Nah, untuk Anies Baswedan, calon presiden Partai Nasdem itu sebanyak 15,4% responden dari pemilih Nasdem ini memilih Anies sebagai presiden mereka. Ya, angka pemilih Nasdem yang memilih Anies sebagai presiden juga mengalami peningkatan dari hasil survei periode lalu. Nah, di sisi lain, responden pemilih Partai Nasdem juga menyukai sosok Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Andika menjadi tokoh di urutan keempat yang dipilih oleh para responden Partai Nasdem. Menurut saya ini menarik ya. Kalau sampai Andika Perkasa dalam survei Oktober ini dipilih 7,7% pemilih Nasdem sebagai calon presiden.
urutan ini bisa saja loh dalam waktu dekat malah ditempati Anies Baswedan. Ya, menurut mindset saya, ini membuktikan bahwa ketika terjadi eksodus kader Nasdem keluar partai, memang bukan gimmick, bukan cuman sekedar pencitraan, bukan. Mereka memang keluar beneran. Ini terbukti bahwa sudah dengan berbagai alasan Surya Paloh ini ya, kenapa pendukung Anies tidak membuat pemilihnya sendiri itu jadi percaya diri. Inilah politik modern. Gaya-gaya doktrin bisa dengan mudah dimentahkan oleh pendapat komunal. Persepsi publik jauh lebih kuat daripada hasil orator ulung yang seolah-olah tidak mendengar arus bawah. Dan saya meyakini soal Anies yang KO di kandang Nasdem ini akan bergulir. Dan akan membuat partai-partai yang mendekat untuk mengais kue-kue koalisi perlahan-lahan akan mundur. Serem ya? Saya jadi seneng nih, tes. Ya, kalau itu terjadi maka kesadaran publik perlahan-lahan telah terbentuk sebenarnya. Bahwa Pilpres bukan lagi akan ditentukan di ruang-ruang sunyi. Bukan lagi digodok di ruang-ruang remang-remang para politisi yang nirempati. Tapi suara rakyat akan menemukan jalannya. Karena suara rakyat adalah suara Tuhan. Itu tadi mindset untuk Main TV. Saya Mas Jopray, bukan main. Terima kasih.